Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighni walau ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengurus-pengurus masjid dan majelis taklim yang hadir di Masjid Miftahul Jannah malam hari ini, wabil khusus Ketua BKM Masjid Miftahul Jannah, orang tua saya Al-Mukarram Bapak Abdul Halim, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya dengan indah, seorang polisi Al-Mukarram Ustadz Bribtu Muhammad Hussein, ada Ustadz Ramadan. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Sukamaju tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI maupun polisi, aparatur dari lingkungan, Bapak RT, Bapak RW, orang tua saya Al-Mukarram Bapak Dr. Randes Haji Syaiful Anwar, sahibul wasilah kedatangan kami di Masjid Miftahul Jannah, Bang Dodi beserta tim dari manajemen Asatiz Nasional Kota Palembang, adik-adik saya tim perjalanan safari dakwah dari Yayasan Kampung Zikir Madani, ada Ustadz Yoga, Bang Ari dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak Galo, Ibu Galo, Wong Kito Galo, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini ada beberapa event di tempat mulia ini. Selain pengumpulan para pewakaf-pewakaf, masjid juga mempunyai event dalam rangka memperingati 1 Muharram atau tahun baru Islam 1445 Hijriah. Bapak Ibu, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah itu memiliki 4 bulan istimewa di sisinya. Yang tadi qori kita sudah membacakan ayatnya tuh. Dalam Al-Quran sendiri disebut minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah.
Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini kita masih Zulhijjah nih, walaupun di akhir sudah. Yang agak terpisah apa? Rajab. Lalu apa istimewanya Ashurul Hurum ini sebenarnya sampai kita mau memperingati tahun baru seperti ini? Apa sih istimewanya Ashurul Hurum ini? Di Ashurul Hurum ini pahala dilipat gandakan oleh Allah, tapi dosa pun ditambah. Nah, hati-hati nih ya, hati-hati. Saya mau pesan untuk jamaah Masjid Miftahul Jannah, kalau masih ada yang senang berbuat dosa, sampai nanti akhir Muharram cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar, ngeri soalnya. Apa dosa kecil? Keluar masjid tukar sendal. Contoh, ini mau contoh. Kalau nanti ada kejadian malam ini berarti omongan saya mujarab juga berarti. Nah, Bapak Ibu, makanya ulama-ulama sepakat bahwa dalam Ashurul Hurum ini adalah momentum yang paling tepat untuk mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Yang memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia, memang tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur bahkan luntur adanya. Lentur bahkan luntur. Banyak dari kita sholat benar menghadap kiblat, tapi begitu dagangan mau laris, pangkat mau naik, uang mau banyak, akhirnya kita cari embah. Kita campurlah bacaan dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa embah nasta'in. Kira-kira boleh apa tidak? Enggak boleh. Kenapa? Syahadat sudah mengajarkan kepada kita disiplin keyakinan. Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim, kita enggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita pantang menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan kita nggak boleh mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Makanya wajar Sayyidina Ali karamallahu wajah mengajarkan, apabila kita sandarkan harapan kepada manusia, maka bersiaplah untuk kecewa. Betul? Ayo. Banyak dari kita, Pak. Nih di Ashurul Hurum ini nih, maaf saya bicara seperti ini, Bu ya. Banyak dari kita, Bu, yang baru ingat Allah saat kepala kita terbentur tembok. Kalau sudah kejedot kepala kita, baru kita ingat Allah. Duh, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Banyak dari kita yang baru ingat Allah justru saat sedang punya masalah. Ayo dah. Kalau lagi punya masalah, cakep kita nih, disuka maju ini, zikir, nggak berhenti-berhenti kalau lagi punya masalah, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salat sebelum azan sudah datang ke Miftahul Jannah ini. Sama ulama langsung dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke Miftahul Jannah bisa nyasar lagi, Pak. Ini loh kita. Iman kita nggak pernah stabil, Pak. Iman kita up and down. Makanya baginda Nabi mengajarkan seseorang bisa dilihat dari agama kawannya. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu ucapan orang tua saya, Rahmatul Abror Izainuddin MZ, beliau pernah berkata begini, bahwa sungguh yang namanya muslim itu ada 3 jenis ya. Jadi muslim, Pak, di Indonesia, di dunia bukan cuma 1, ada 3 jenis muslim. Ada muslim beneran, muslim musiman, muslim musingin. Bikin pusing.
Tiga nih jenis muslim nih. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musingin. Bedanya di mana? Sangat beda, Pak. Muslim beneran, nih yang kita insya Allah lagi tasyakuran nih memperingati 1 Muharram nanti. Amin. Saya yakin semua yang hadir Miftahul Jannah maupun yang dengar suara saya ini, saya yakin semuanya muslim beneran. Amin. Kalau muslim musiman bagaimana, Syoki? Ya tergantung musimnya. Waktunya Muharram ikut tahun baru dan santunan yatim. Waktunya Maulid Rabiul Awal ikut Maulid. Ntar Isra Mi'raj hadir Isra Mi'raj. Tapi ketika nyepi ikut matiin lampu. Desember Natal ikut pakai topi Santa. Tergantung musimnya saja. Namanya muslim musiman. Kalau boleh dibandingkan dengan tumbuhan, itu macam toge. Muslim musimannya ibarat tumbuhan namanya toge. Tahu toge? Kecambah. Kecambah. Bu. Kecambah tuh, toge tuh tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan. Benar-benar ini di mana aja ada, Pak, ketoge tuh, Pak. Di ketoprak ada, di bakso nyemplung, di gado-gado ikut, di gorengan nongol. Makanya yang namanya toge, lihat nggak ada yang lurus, Pak. Bengkok semua toge tuh. Nah, nggak boleh di tahun baru ini saya mau pesan, nggak boleh kita muslim mental seperti toge. Memang mental seperti toge bagaimana, Syoki? Membenarkan semua agama, pluralisme yang dangkal. Syoki, semua agama itu baik, semua agama itu benar. Jadi nggak perlu kita fanatik kepada satu agama. Setan yang berkata begini, Pak, bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju dan gak akan pernah protes. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi kalau berani berkata semua agama benar, nanti dulu, Pak. Semua agama benar, koma, jangan titik. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kenapa? Saya khawatir, Pak, kalau kita di Sukamaju ini, kalau kita di kota Palembang ini, kalau kita wong Kitogalo ini sudah berani berkata semua agama benar, maka jangan salahkan nanti akan ada Islam yang ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan, Hindu yang ke Konghucu-Konghucuan. Akhirnya kita wong Kitogalo sudah tidak lagi pakai agama, Pak. Kalau agama sebagai wong Kitogalo sudah tidak dipakai, maka jangan salahkan komunis sudah berhasil masuk ke tempat kita tanpa bersusah payah menjajah, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Syauki, jangan sampai kau lupa, Syauki. Kenapa? Kita tinggal di Indonesia, Syauki. Lalu Indonesia mempunyai asas Pancasila. Urusannya di Pancasila diajarkan nilai-nilai toleransi, Syauki. Jangan sampai kamu lupa. Saya berani berkata, maaf, kalian yang pada berani berkata toleransi, kami umat Islam nggak perlu kalian ajarin soal toleransi. Kami umat Islam di Indonesia sangat sadar bahwa kita tinggal di Indonesia, berbagai macam agama tumbuh dengan subur di tanah air tercinta kita ini. Betul apa betul? Makanya guru-guru kami sudah mengajarkan, kami umat Islam wajib menghormati orang lain agama. Tapi kalau soal persoalan agama orang lain,
Al-Quran sudah menuntun kita, lakum dinukum. Nih, jangan sampai salah kaprah toleransi di sini, Pak. Ya, toleransi di sini nggak usah, jangan sampai kita salah kaprah, Pak. Kita umat Islam nggak perlu diajarin toleransi, Pak. Dicontoh dari masyarakat bermasjid itu saja sudah kelihatan kita toleransi. Coba lihat, kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Sebagai Muslim diikat dengan akidah, mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerakan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, bahkan bacaannya pun sama. Betul, sebagai Muslim. Tapi sebagai bangsa kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda, kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia, Pak. Makanya saya berani berkata, toleransi itu bukan soal bisa baca Al-Quran di dalam gereja, Pak. Toleransi juga bukan bisa membaca riwayat baginda Nabi, sejarah baginda Nabi di dalam gereja. Dan juga bukan bagian toleransi yang apabila menghidupkan sholat berjamaah di altar gereja. Itu bukan toleransi, ini pelecehan. Kenapa pelecehan? Menghidupkan ibadah di dalam ibadah agama orang lain. Betul? Kalau memang hal seperti ini kita sekarang iakan sebagai toleransi, Pak. Membaca Quran di dalam gereja toleransi. Baca riwayat maulid Nabi di dalam gereja toleransi. Sholat di altar gereja toleransi juga. Maka jangan salahkan nanti di masa yang akan datang, satu saat nanti ketika Idul Fitri, Idul Adha, saudara-saudara kita di luar Islam akan masuk ke Miftahul Jannah. Di malam takbiran mereka akan menyanyikan lagu-lagu rohani lewat speaker masjid kita, Pak. Mungkin saat ini terdengar lucu seperti ini, Pak. Kenapa? Masih ada yang berani berkata bahwa itu bukan bagian dari toleransi. Itu bukan bagian toleransi. Cuma maaf, saya minta maaf. Islam bukan terpaku kepada kita saja, Pak. Islam kita nanti, Pak, akan turun kepada anak keturunan kita, Pak. Bayangkan di saat Bapak Ibu sudah tidak ada di dunia ini, lalu anak-anak kita setiap saatnya dinyanyikan toleransi yang model begini, maka hal itu tidak akan menutup kemungkinan di masa yang akan datang terjadi, Pak. Ya, ini loh kita sekarang, Pak. Memang sekarang sudah min akhirus sa'ah, sudah akhir waktu, akhir zaman, sudah penutupan. Lah lalarui sanjo, kalau kata orang Padang berkata. Sudah larut senja kita nih, Pak, sebentar lagi matahari terbenam. Jadi yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan buat agama, bukan apa yang agama bisa lakukan buat kita. Ayo kita luruskan saf, rapatkan barisan lagi. Sama-sama kita umat Islam harus saling asah, asih, asuh. Jangan justru kita umat Islam malah saling gasak, gesek, gosok. Jujur, Pak, Bu, maaf sekali, maaf. Saya minta maaf. Saya wajib bicara ini di hadapan saudara-saudara saya, karena saya menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari nanti siksa api neraka, Pak. Ini ngeri sekarang, Pak. Islam di masa yang akan datang, bagaimana anak-anak kita nanti akan sangat berbeda zamannya dengan zaman kita saat ini, Pak. Jujur, orang-orang di luar Islam, Pak, kalau ingin menghilangkan Islam dari Sumatera Selatan ini, kalau ingin mereka menghilangkan Islam, orang Wong Kitogalo ini nggak perlu naruh bom untuk ngebom habis masyarakat Islam yang ada di kota Palembang ini. Nggak akan berani mereka menyerang secara terang-terangan.
Lalu bagaimana caranya mereka menyerang Islam, menghilangkan Islam dari Palembang ini? Gampang sekali Pak. Apa? Dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya, berbalut dengan nilai toleransi. Ini loh, dibalut dengan toleransi. Nggak percaya Pak? LGBT. Sekarang kita harus memahami perilaku yang menyimpang dengan dalih toleransi Pak. Padahal dalam Islam jelas Allah menciptakan semua serba berpasangan. Betul apa betul? Ada siang, ada malam. Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada laki-laki, ada perempuan. Enggak ada LGBT dalam Islam. Itu pelaku pencimpangan Pak. Dan kita sekarang mulai memahami, harus bisa memahami perilaku LGBT ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai lupa Sodom kaum Nabi Lut ditenggelamkan habis-habisan Pak. Dibuktikan Islam ini cuma punya dua Pak, berpasang-pasangan. Apa? Diciptakan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Betul. Adam diciptakan sama Hawa, bukan Adam sama Bambang. Lebih-lebih Adam sama Agus. Walaupun memang ada dalam fikih itu ada Bang, yang namanya khunsa. Khunsa ini terdiri dari dua jenis kelamin, tapi ini genetika, bukan perilaku. Dan dalam cara perlakuannya pun dalam fikih yang khunsa ini dilihat mana yang dominan. Kalau yang dominannya laki, maka dia jadi laki, nggak boleh pakai kerudung. Ini banci sekarang pada pakai kerudung, mau apa lagunya ini Pak? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lu cinta lunak. Kita sudah memahami, sudah biarin sajalah. Bukankah diajarkan pepatah kita, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Kalau penyakit ini kita diamkan Pak, ini penyakit Pak yang bakal menulari. Mungkin kita sekarang aman, tapi anak-anak kita belum tentu Pak. Dibalut dengan yang namanya toleransi. Ayo di tahun baru ini kita harus waspada. Kita sebagai orang tua harus mempunyai filter dalam rumah tangga kita. Ya Bu? Bu? Sudah waktunya rumah tangga kita pakai filter. Emas pasti kuning. Betul? Apa semua yang kuning pasti emas? Nah udah pintar dah berarti orang Palembang. Di kali banyak banget yang ngambang tuh Pak. Apa yang mau kita banggakan di dunia ini sebenarnya Pak? Kalau kita tidak menanamkan lawang bagi, dan Nabi sendiri mengajarkan apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya kecuali 3. Apa? Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Betapa sekarang anak-anak kita ini luar biasa. Ayo kita lihat. Paling tidak Pak, ini adik-adik saya nih, baik yang masih kecil maupun yang remaja, paling tidak 3 hal sudah terjajah habis-habisan tanpa bapak ibu sebagai orang tua ini sadari. Apa itu Shoki? Food, fans, fashion. Ini sudah terjajah habis-habisan Pak, generasi muda kita di Palembang ini Pak. Food, yang namanya makanan, coba kita lihat Pak. Di pinggir jalan kita nih, mulai dari spaghetti, pizza, hamburger, hotdog, french fries, fried chicken,
Stick. Padahal saya dulu tahu kecil stick buat main golf, Pak. Sekarang kemakan itu stick. Bu, maaf Bu. Yang namanya fried chicken, mau buatan wong Kito Galo atau buatan Amerika, tapi yang namanya fried chicken merupakan menu ganti wajib anak-anak kita kalau ibu sedang tidak masak. Paling mudah, Pak. Tapi tanpa disadarin sudah tergusur, Pak. Sementara lihat apa namanya selera makan anak-anak kita, yang namanya pindang lais, pindang tuh apa patin, mereka udah pada nggak demen lagi, Pak. Betul. Satu demi satu makanan kita sudah hilang, terjajah kita dari sisi makanan, Pak. Tanpa Bapak Ibu sadarin tuh. Yang kedua, yang bikin mereka terjajah habis-habisan apa? Yang kedua, fans. Tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh saat ini. Bahasa mudahnya begini saja dah. Belakangan ini tingkat pengetahuan anak-anak kita tentang agamanya sendiri kan sudah mulai rendah, Pak. Ini maaf sekali, saya minta maaf. Kok bisa begitu, Syauki? Ayo kita lihat. Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita belakangan ini, minat belajar anak-anak kita sekarang tentang agama pun sudah mulai jatuh, Pak. Makanya jangan heran di Sumatera Selatan ini, di Palembang ini, berapa banyak nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam. Nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Oh, cari terjemahan saja yang gampang. Udah malam-malam. Kok bisa, Syauki? Pondok pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam gulung tikar. Maaf, tanpa disadari Bapak Ibu, kita sebagai orang tua ikut berperan atas bangkrutnya pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam yang ada di Palembang ini. Kita sudah tidak bangga lagi anak-anak kita masuk di pondok pesantren. Kita sudah tidak bangga lagi anak-anak kita bisa sekolah di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Yang kita bikin bangga apa? Oh, anak-anak kita masuk di sekolahan-sekolahan bonafit, walaupun notabene-nya sekolahan itu punya non-muslim. Padahal kalau kita mau berpikir sebentar saja, kita berpikir sebentar, nggak banyak-banyak. Untuk apa, Pak? Kita punya anak pintar tapi kalau calon kafir. Bu, boleh saya tanya? Boleh saya tanya, Bu? Tenang, Pak, kalau kita kan CS, Pak. Bu, ibu pilih mana punya anak? Pintar ndak benar atau benar ndak pintar? Bingung dia. Punya anak biar pintar asal benar. Baik. Sebagai orang tua, kita semua berharap anak kita benar dan pintar. Pintar dan benar. Yang dulu istilah orang tua saya, generasi muda Islam yang berotak Jerman tapi tetap berhati Mekah. Baik, semua orang tua. Tapi kalau pilihan itu sudah tidak ada di Palembang ini, rasa-rasanya menurut saya orang bodoh ini lebih baik saya punya anak benar, tidak terlalu pintar, daripada pintar tapi tidak benar. Kok begitu, Syauki? Benar tidak pintar masih terpakai, Pak, di masyarakat. Bang, si Fulan bin Fulan biar dia tidak pintar tapi benar dia. Disuruh ngurusin keuangan masjid jujur dan amanah. Disuruh membesarkan majelis, alhamdulillah majelis bisa besar.
Disuruh mengurus anak-anak yatim. Alhamdulillah anak-anak yatim malah gemuk-gemuk bukannya ngurus. Ini kan sekarang banyak pengurus anak yatim. Yang pengurusin pada gemuk-gemuk yatimnya yang kurus-kurus. Masih lumayan, masih terpakai di tengah-tengah masyarakat. Daripada orang pintar tapi tidak benar, ini akhirnya jadi mintarin orang. Bu, ini yang dulu istilah orang tua saya berkata, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus beras malah jadi kutu beras. Bayangkan Indonesia negara agraris. Tahun 92 Indonesia berhasil swasembada pangan. Betul? Tapi kenapa sekarang kita mesti impor beras dari Vietnam, negara yang kecil cuma sekepelan tangan saja? Pernahkah kita berpikir kenapa? Karena Indonesia dipimpin oleh orang benar, tapi orang pintar tapi tidak benar. Bu, ayo didik anak-anak kita. Tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita, Pak. Sudah waktunya kita berani berkata kepada anak-anak kita, Pak, di rumah. Nak, nggak apa-apa kamu harus masuk pondok pesantren, nak. Nggak apa-apa saat ini orang tuamu pala jadi kaki, kaki jadi pala, nak. Biar kau bisa sekolah di pesantren, nak. Kita hidup harus realistis dalam kehidupan, nak. Lebih baik kita makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Betul apa betul? Bu, makan singkong beneran, makan roti ngimpi, pilih mana? Mendingan makan roti beneran. Disuruh milih aja kok nyarinya yang nggak enak loh. Ini yang mulai terjadi saat ini, Pak. Fans, kalau masih kurang yakin dengan omongan saya, nanti boleh Bapak Ibu silahkan di rumah tanya sama anak-anaknya sendiri. Silahkan Bapak Ibu tanya. Bagaimana tanyanya? Nah, siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga sama Allah? Tahu. Bagaimana sejarah Sultan Muhammad Qasim? Tahu. Bagaimana sejarahnya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah? Tahu. Yang kamu tahu apa? Denis hamil tanpa suami lagi minta sumbangan sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal yang kayak begitu yang anak-anak kita ngerti. Hal yang seperti itu yang anak-anak kita paham, Pak. Sementara nilai-nilai akidah dalam anak-anak kita sudah mulai lentur dan luntur saat ini. Ingat, Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia, itu pasti. Pasti. Tapi jangan sampai lupa, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun, Pak, jaminan dari baginda Rasul, Islam masih akan ada di kota Palembang ini kalau generasi-generasi mudanya sudah mulai dijauhkan dari agamanya. Itu yang kedua, fans. Yang ketiga terakhir, fashion, gaya berpakaian. Allahu Akbar. Tengoklah anak-anak kita sekarang, Pak. Yang laki-laki ndak bangga lagi pakai sarung, ndak suka lagi pakai baju koko, ndak pede lagi menggunakan kopiah. Itu yang laki. Yang perempuan, naudzubillah, coba tengok saat ini kalau kita masuk mall, yang perempuan baju adenya sudah kekecilan masih dipakai juga, Pak. Ya saya nggak salahkan, mungkin karena kita orang tua nggak terlalu peduli. Padahal baginda Nabi sudah mengajarkan sudah memperingatkan hampir 15 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Nisaun
kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Ini kan sudah mulai banyak di kita nih Pak. Berpakaian tapi telanjang. Iya dia pakai kerudung, iya dia pakai jilbab, tapi bajunya mencetak badannya sendiri Pak. Iyalah mungkin mereka tidak menggunakan pakaian-pakaian minim, tapi bajunya sekarang mencetak badannya Pak. Ini loh, kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang, tidak menutup auratnya, tidak menjaga muruahnya sebagai muslimah, bahkan menata rambutnya sedemikian rupa. Wa ru'usahunna kal bukhtil ma'ilat, menata rambutnya sedemikian rupa sama seperti menyerupai punuk unta. Model perempuan kayak begini nanti di yaumil mahsyar Bu, jangankan mereka melihat surga, baunya nggak akan mereka cium. Padahal bau surga Bu, 500 tahun perjalanan bisa tercium aromanya. Subhanallah. Dijelaskan dalam satu kitab, nanti ketika kita meniti sirat Pak, jembatan itu, walaupun semua tergantung dari amaliyahnya, tapi secara normal waktu yang akan kita tempuh meniti sirat itu 1500 tahun perjalanan. 500 tahun akhir sudah bisa tercium wanginya surga tuh Pak. Bayangkan, ada teman saya bilang, mohon maaf Bu ya, teman saya nanya, berkah silaturahmi saya punya macam teman, mulai dari ahli sejadah Bu ya, sampai haram jadah ada saya punya kawan. Bener ini Bang. Satu hari teman saya nanya, Syauki, kamu tuh kalau lagi menyampaikan ceramah boya yang masuk akal. Lawang kita hidup nih cuma 63 tahun nyontoh Nabi. Masa iya meniti jembatan sirat tuh 1500 tahun? Lagian siapa kontraktornya? Nah saya bilang, Bang, yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal yang tidak dapat dilogikakan Bang. Saya bilang sama kawan saya, kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama, tapi sains, ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua nggak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama, tapi urban legend, dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang tidak bisa, yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Tapi ketahuilah bahwa hal-hal yang tidak dapat dijelaskan nanti pada zamannya pun akan ditemukan caranya. Contoh Isra dan Mi'raj. Ayo, bagaimana mungkin baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh cuma dalam sepertiga malam terakhir? Saat itu bilang kita nggak mungkin, tapi 2019 kemarin ilmuwan internasional berhasil menemukan teknologi yang bernama quantum physics, perloncatan media waktu. Tuh, Islam ini agama masa depan, bukan agama masa lalu. Jauh sebelum ditemukannya dua permukaan laut yang berbeda dan tidak bercampur, Al-Quran sudah membaca itu hampir 15 abad yang lalu. Wal bahraini yaltaqiyan, bertemunya dua laut yang tidak bercampur satu sama lain. Dan yang lebih hebat apa dalam Al-Quran? Wal jibala autada, Allah menjadikan gunung-gunung sebagai penopang langit, sebagai tiang dari langit. Sekarang banyak gunung-gunung yang sudah pada dipapas, maka jangan salahkan kalau banyak gempa bumi. Kenapa? Langit sudah tidak ada yang menopangnya Pak.
Akhirnya nanti akan bisa dijelaskan. Tapi sebelum bisa dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Itu agama. Bukan membabi buta, percaya buta 100%. Bukan. Inna likulli syai'in sababa wa fi kulli sababa hikmah. Segala sesuatu pasti ada sebab. Itu hukum logika, Pak. Dan setiap sebab pasti akan mengandung hikmah di dalamnya. Tuh, ya. 1500 tahun perjalanan. 500 tahun terakhir kita sudah bisa mencium wanginya surga. Ayo, Bu. Ini terutama buat kaum perempuan. Bagaimana mungkin bisa melihat surga kalau wanginya sendiri belum tercium? Ya, Bu. Kira-kira yang kecium, yang kelihatan itu bentuknya apa baunya dulu? Bu, kalau suaminya kentut yang ketahuan baunya apa suaminya? Sering dikentutin berarti sama suaminya. Ayo, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita, tanamkan kembali Islam, agama kepada anak-anak kita, terutama yang perempuan. Tuh, muslim-musliman. Jangan jadikan generasi-generasi muda kita sekarang berbalut dengan nilai-nilai toleransi yang kebablasan sebagai musliman. Itu yang kedua. Terakhir yang ketiga, musingin. Bikin pusing. Ini juga sudah banyak, Pak, di kita, Pak. Memang muslim bikin pusing seperti apa, Syauki? Ngaku Islam. KTP Islam. Orang tua mungkin bisa pergi setiap tahun ke tanah suci, Pak. Tapi ketika agama Allah lagi dihina, ketika baginda Nabi lagi dilecehkan, dan ketika kita paham belakangan ini bahwa ulama-ulama kita lagi dicari-cari kesalahannya, kita nyaris tidak bisa membela sedikit pun kepada mereka. Ini muslim bikin pusing, Pak. Mereka punya dalih, Bu, ya. Apa dalih mereka? Syauki, Islam itu agamanya Allah, nggak perlu dibela. Islam udah pasti menang. Makanya ayat intan surullaha yang surukum itu tanda tanya. Kok kenapa kita mesti membela agama Allah? Ini agama Allah. Allah menjanjikan Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman, katanya. Nabi Muhammad kan seorang manusia biasa. Enggak perlulah kita kultuskan. Mau ngapain diperingatin maulidnya Nabi Muhammad? Namanya seorang manusia biasa. Nabi Muhammad sebelum diangkatnya jadi nabi pasti pernah melakukan salah. Ulama nggak ada yang maksum, Sauki. Yang maksum cuma Rasulullah. Jadi nggak perlu kita gitu-gitu amat sama ulama. Si amat aja nggak gitu. Bu, nih dalih mereka nih, muslim bikin pusing. Malam hari ini saya mau berkata, kalian musingin, kalian muslim yang bikin pusing, bahwa Islam agama Allah memang, bahwa Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman tentu, karena sudah termaktub dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah cuma Islam. Setuju saya. Nabi Muhammad manusia biasa. Oh tentu. Bahkan dalam Al-Quran baginda Nabi diperintahkan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau juga manusia biasa. Tapi yang membedakan diri kita sama Nabi apa? Baginda Nabi itu yuha. Beliau membawakan wahyu untuk disampaikan kepada kita, wong kita galuh. Jadi nggak akan pernah bisa kita samakan diri kita seperti baginda Nabi, Pak. Ya walaupun memang bedanya dikit,
Kalau Nabi dikit tidur, kita di Palembang dikit-dikit tidur. Nabi dikit makan, kita di sini dikit-dikit makan. Nabi dikit ngomong, kita dikit-dikit ngomong. Dikit bener bedanya, Pak. Paham sampai sini? Nggak akan pernah kita bisa samakan diri kita sama baginda Nabi. Dan bagaimana kita bisa mencintai baginda Nabi kalau sejarahnya baginda Nabi yang tertera dalam peringatan Maulid kita tidak paham. Ini kan sekarang model kayak begini, Bu ya. Maulid dibilang haram. Yasin tahlil nggak ada tuntunannya. Saya bilang, Bang, ini saya tanya nih buat bapak-bapak nih. Pak, ya lemes bener. Belum pada ngopi ya? Oh udah ngopi udah. Pak, tenang Bu, sekarang kita CS gantian bapak-bapak. Bapak-bapak di sini cinta nggak sama istrinya? Cinta apa tidak? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Nggak ada. Kalau bapak bisa cinta kepada istri tanpa dalil, padahal maaf, istri kita nggak bakal memberikan pertolongan nanti di yaumil akhir. Ini kita cinta sama Nabi harus berdalil. Padahal baginda Nabi nanti yang akan memberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Ayo bicara lagi secara logika, Pak. Kalau bapak cinta sama istri nggak berdalil saja bisa, masa untuk cinta sama Nabi harus pakai dalil? Betul. Jadi nggak akan pernah bisa kita samakan diri kita sama baginda Nabi. Ulama seorang manusia biasa, memang ulama memang manusia biasa, tapi kan baginda Nabi sendiri mengajarkan apa? Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama-ulama akhir zaman, kata baginda Nabi dalam hadis, ialah mereka para nabi dia Bani Israel. Bukankah dalam sebuah makalah kita semua diajarkan laula murabbi ma araftu rabbi? Kalau saja tidak karena guru-guru kita ini, maka mustahil kita bisa kenal siapa Tuhan kita, Bapak Ibu. Pertanyaan saya kepada mereka muslim musingin, di mana keimanan kita nanti? Yang ketika di yaumil mahsyar nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Betul apa betul? Yang saat itu sekarang ini pun sudah kita bisa baca lewat Al-Quran. Apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Bagaimana kita hendak berlari ketika Allah yang bertanya, kalian yang ngaku-ngaku sebagai muslim, di mana posisi kalian ketika kalian tahu agamaku kemarin di Palembang sedang dihina-hina? Kalian yang ngaku pecinta-pecinta kekasihku Muhammad, tapi ketika kekasihku Muhammad sedang dilecehkan, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalian yang mengaku sebagai muslim sejati, di mana posisi kalian ketika kalian tahu para wali-waliku di dunia kemarin yang berani mereka beramar ma'ruf nahi munkar, dicari-cari kesalahannya? Di mana kita hendak berlari ketika Allah bertanya kepada kita itu semua, Bapak Ibu sekalian? Jadi ayo di tahun baru Muharram ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan ke Allah, keimanan kepada Allah untuk menjadi muslim yang beneran. Ya, tuh mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Lalu Syauki, setelah itu kita mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Baiklah. Tapi saya mau tanya Syauki, apa sih amaliyah yang paling baik dilakukan di bulan Muharram ini Syauki?
Subhanallah. Ada satu amaliyah ya, yang saat ini kita sendiri umat Islam sudah tidak menjalankan, Pak. Memang amaliyah ini tidak dilakukan sama baginda Nabi, tapi juga baginda Nabi tidak menolak. Apa itu? Sedekah sendi. Dulu orang tua kita, Pak, masuk bulan Muharram itu ada yang namanya sedekah sendi, Pak. Dibacanya itu 365 kali surat Al-Ikhlas. Tujuannya apa? Menjaga kekuatan sendi-sendi kita ketika nanti malakatus zabaniyah, munkar dan nakir turun ke kuburan kita, Pak. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwa ketika malaikat munkar nakir turun ke kuburan kita, baru turun saja, Bu, baru turun saja. Kaget. Hancur dan lolos 365 persendian manusia saat itu. Tuh, sisi lain secara medis kekuatan orang tua kita dahulu memang luar biasa, Pak. Usia 70-80 tahun masih kuat dia mikul kayu kemana-mana. Kenapa? Ada amaliyah yang dilakukan. Walaupun Nabi ini tidak melakukan, tapi bukan berarti bid'ah. Tuh. Apa? Sedekah sendi. Lalu yang kedua apa, Syauki? Yang kedua amaliyah yang baik dilakukan di bulan Muharram ini. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Di Asyurul Hurum ini nih, yang paling baik itu memperbanyak istighfar, Pak. Bahkan saya minta maaf, manusia yang paling bersih hatinya kan Rasulullah. Betul apa betul? Manusia yang paling mulia akhlaknya juga baginda Rasul. Setuju apa tidak? Bahkan saya berani berkata, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa itu juga cuma beliau, Pak, Bu. Apa buktinya, Syauki? Allah sendiri yang menjamin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang ataupun yang akan datang, itu pun kalau ada sudah bebas ampunan dari Allah. Tengok Rasulullah, Bang. Hati paling bersih, akhlak paling mulia, dosa sudah dapat jaminan ampun, Bu. Tapi baginda Nabi kalau dalam istighfar satu hari 100 kali. Wa fi riwayatin, riwayat lain termencatat sab'ina marrah, 70 kali sedikitnya baginda Nabi beristighfar. Saya minta maaf buat jamaah, Bapak Ibu, kita nih di Miftahul Jannah ini dosa setiap saat bertambah. Kesalahan di setiap waktu meningkat. Ayo kita lazimkan istighfar kita. Nggak usah banyak-banyak, 100 kali setiap hari. Sanggup? 20 orang. Ini kan masih lebih 20. Sanggup? Insya Allah. Bahkan kalau saya boleh berhayal, Bu ya. Kalau saya boleh berhayal, saya minta maaf nih. Kalau saja baginda Rasul masih ada di tengah-tengah kita, Pak. Ini khayalan saya saja nih. Kalau saja baginda Rasul masih ada di tengah-tengah kita, saya yakin gak akan ada yang namanya gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor maupun COVID-19. Nggak akan ada. Saya berani jamin itu. Kenapa? Karena baginda Nabi rahmatan lil alamin. Ditegaskan bahkan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana kepada mereka, hai Muhammad, selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Tuh jaminan Allah, Pak. Baginda Nabi jaminan dari Allah, nggak akan ada bencana. Tapi kan saya harus realistis dalam kehidupan ini. Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita.
Nabi sudah tidak ada lagi di atas permukaan bumi. Beliau ada di bawah perut bumi. Betul. Beruntunglah kita orang kota Palembang, ayat Qur'annya masih nyambung. Beruntung kita, Allah masih nyambungin ayat Qur'annya. Apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, selama di tengah-tengah mereka masih banyak yang istighfar. Ayo kita goncang aras Allah dengan istighfar kita, Pak. Kita tolak bencana-bencana yang ada di dunia ini dengan memperbanyak istighfar. Setuju? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, beristighfar. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga diajarkan oleh para ulama, amaliyah yang terbaik itu apa? Yang ketiga, mengeluarkan harta di jalan Allah di Asyurul Hurum ini. Apa kebaikannya, Syauki? Allah sendiri menjamin dalam Al-Quran, innal ladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengeluarkan hartanya baik malam hari maupun siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, mereka tetap mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Sehingga seharusnya mereka yang mengeluarkan harta gak boleh ada ragu ataupun jangan merasa takut atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kadang-kadang belakangan ini, Pak, apalagi soal harta. Ini maaf ya, Pak, ya Bu ya, saya minta maaf. Kita lebih percaya angka matematika daripada angka Allah. Padahal angka matematika itu sifatnya, dua angka ini sifatnya bertolak belakang, Pak. Angka matematika sifatnya mutlak. Rumusnya minimal 4, penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Hasilnya nggak bisa ditawar. 1 tambah 1 2, 1 kali 1 1, 1 bagi 1 1, 1 kurang 1 0. Mutlak. Tapi kalau angka Allah ajaib, Pak, Bu. Rumus angka Allah itu cuma 2, Bu, pengurangan dan pembagian. Sebab tidak ada rumus angka Allah pengalian dan pembagian, pengalian dan penambahan. Angka Allah cuma 2 rumusnya, pengurangan dan pembagian. Contoh, 1 kurang 1 sama dengan 10. Kau bisa 10, Syauki? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Ada teman saya protes, Syauki, kenapa bang? Ternyata Allah ini getah basah ya, Syauki. Betul ya, getah basah ya. Ternyata Allah ini getah basah, Syauki. Lah, kau berani berkata bang Allah getah basah? Itu cuma dibalas 10. Katanya Allah maha kaya, kok cuma balas 10? Oh, saya bilang, bang, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita di kota Palembang. Maaf, kebanyakan kita di kota Palembang keimanannya masih model pedagang, Pak. Tahu pedagang? Yang kalau ngeluarin sesuatu berhitung, kali-kali aja untung. Tuh pedagang tuh, kali-kali aja untung. Makanya cuma Allah balas 10. Sesuai zonder calo. Jatah calo kan 10%, Pak, nggak boleh lebih. Kecuali calo BTS. Itu lebih banyak tuh. Sampai 27 miliar calo BTS tuh jatahnya tuh. Nggak percaya? Hitungan iman kita masih iman pedagang. Nih saya tanya, tapi jawab yang jujur ya. Ini orang laki-laki saya tanya nih. Tolong jawab yang jujur, mau? Mau jawab jujur? Baik. Tadi sholat Jumat
orang laki-laki yang ada di Sukamaju kan biasanya pada sholat Jumat ya? Sholat Jumat apa tidak? Sholat. Yang sholat. Iya, yang sholat, yang tidak tidur. Baik. Masuklah kita Miftahul Jannah. Kalau di Jakarta, ini di Jakarta, sebelum khotib naik ke mimbar ada kotak sholawat lewat. Di sini sama nggak? Alhamdulillah. Baik. Ketika kotak sholawat menghampiri kita, kita sadar di kantong baju kita ada duit 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin ke kotak? Ah, ya udah segitu saja dah, nggak usah lama-lama. 2.000 di dalam masjid terasa besar, Pak. Padahal itu harta kita sesungguhnya. 100.000 belum tentu jadi harta kita. Bisa jadi hartanya tukang warung beli rokok. Bisa jadi hartanya pom bensin, kita isi bensin. Yang 2.000 itulah harta kita sesungguhnya. Makanya saya bingung, sudah sedekah cuma 2.000, doanya pengen masuk surga. Surga mana 2.000? Nggak boleh, surga udah naik sekarang harganya. Syauki nggak boleh begitu, Syauki ya Bu ya. Sedekah itu kan yang penting. Saya setuju. Betul, sedekah yang penting ikhlas. Soal besarnya tuh nomor 1. Kenapa? Sedekah daripada kecil nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Apa yang kita ragukan? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu yang nanti akan jadi penerang alam kubur kita, Pak. Bapak Ibu nitip duit di Masjid Miftahul Jannah 1 juta rupiah. Subhanallah, ketika nanti Bapak Ibu meninggal dunia, masuk ke dalam alam kubur, kuburan Bapak Ibu sudah pakai lampu neon. Loh ya, 1 juta terang kuburan, Pak. 1 juta. Syauki 100.000 bagaimana Syauki? Nggak apa-apa, lampu templok. Kecilan. 20.000 Syauki, lilin. Apinya goyang, hati-hati Pak, jangan sampai ada angin. 2.000 Syauki, pentol korek Pak. Kecil banget. Apa sih yang kita khawatirkan? Baginda Nabi sendiri menjamin harta yang kita keluarkan di jalan Allah sungguh tidak akan pernah berkurang. Justru yang terjadi bal yazdad. Akan bertambah dan bertambah. Ingat Bapak Ibu, baginda Nabi kalau sudah mengeluarkan kalimat lebih dari 1 kali, mengulang kalimat lebih dari 1 kali, ini bukan kalimat yang bercanda. 1 kurang 1 10. Ada juga angka Allah 1 bagi 1 100. Tuh. Dari mana Syauki? Hadis baginda Nabi. Baginda Nabi yang mengajarkan orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah sungguh akan dibalas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. 100 masih kurang juga. Tenang Pak, ada 1 kurang 1 700 angka Allah tuh. Syauki harus dibawa ke rumah sakit malam hari ini juga. Lama-lama ceramahnya kok jadi nggak masuk logika. Dari mana Syauki? 1 kurang 1 bisa 700. Janji Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana memiliki 1 butir biji, yang ketika biji itu ditanam, Allah jadikan dari biji tersebut menjadi 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah akan balas dengan 100 butir biji baru lagi. Makanya diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma.
Mau nikmat mana lagi yang kita dustakan dari Allah? Puncaknya akhir dari ayat tersebut apa? Wallahu yudha'ifu limay yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ketika Allah yang sudah menambahkan, apakah ada hitung-hitungannya buat Allah? Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Iya, pokoknya iyalah Syauqi. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas dasar itu semua, mengambil keberkahan dari bulan Muharram, kami dari Yayasan Kampung Zikir Madani membawakan malam hari ini investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan untuk para jamaah Miftahul Jannah. Bahkan kalau saya boleh ambil bahasa dalam Al-Quran itu apa? Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi ini. Apa itu Syauqi? Wakaf pondok pesantren. Keuntungannya apa Syauqi? Keuntungannya saya berani janjikan seperti yang dijanjikan baginda Nabi, apapun amalia para santri, Bapak Ibu kebagian pahalanya. Santri sholat berjamaah, mungkin kita sholat berjamaah masih ngelihat waktu, tapi ketahuilah nanti di yaumil mahsyar Bapak Ibu akan kedapatan pahala sholat berjamaahnya. Di umur kita sekarang ini, menghafal Al-Quran bukan sesuatu yang mudah. Walaupun tidak menutup kemungkinan tetap bisa hafal, cuma sudah tidak mudah saja. Tapi ketika para santri selesai menghafal Al-Qur'annya, subhanallah, jangan kaget nanti di yaumil mahsyar Bapak Ibu akan didatangi dua orang malaikat membawakan mahkota dari cahaya yang terang. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur'annya. Tuh. Makanya investasi curang ini Pak sebenarnya Pak. Ya, kita nggak perlu ngoyo, tahu diwakilin. Kok enak sekali kayaknya Syauqi Islam itu. Memang boleh seperti itu loh. Saya bilang tadi, baginda Nabi yang mengajarkan. Baginda Nabi mengajarkan dalam hadis, orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Oh begitu ya Syauqi, ya sudah. Insya Allah kami jamaah Miftahul Jannah mau ikut berwakaf, insya Allah. Cuma Syauqi ganti nama lah, jangan pakai wakaf, kami tidak mengerti. Bilang saja sedekah, kan tujuannya sama juga Syauqi. Oh maaf Bapak Ibu, sangat berbeda. Memang apa bedanya Syauqi antara sedekah dan wakaf? Bapak Ibu bersedekah di Masjid Miftahul Jannah 1 juta rupiah. Oleh pengurus masjid mungkin dibelikan genset atau ditambah karpet. Pahalanya berjalan, sama pahalanya. Selama masih ada aktivitas jamaah di dalam masjid, Bapak Ibu kebagian pahalanya. Tapi akumulasi, nah ini nih masalahnya, MLM-nya nih. Ini keuntungannya nih. Akumulasi dari hitungan pahala itu berhenti ketika barang yang disedekahkan itu sudah tidak terpakai lagi Pak. Makanya maaf, Bapak Ibu dulu pernah ingat ketika masih remaja atau bahkan masih kecil, ngelihat surau direnovasi, pengurusnya lagi mukulin paku bengkok supaya lurus lagi, bisa dipakai lagi. Masih ingat gak? Pernah ngelihat apa tidak? Kalau saya di kakek saya punya, kemana Bu? Pulang bareng weh. Oh iya di depan ya. Kakek saya Pak, Bu, kakek saya ini pengurus surau. Ketika lagi direnovasi, kakek saya tuh asik mukulin paku yang bengkok biar bisa lurus. Pikiran saya saat itu untuk menghemat anggaran. Saya sampai protes sama kakek saya. Saya bilang, Kek, apa Syauqi? Kenapa sih kakek mesti ngelurusin paku yang bengkok?
Kenapa nggak beli saja kek? Kan murah paku ini kek. Saya ingat waktu itu Bu ya, harga paku tuh Rp125 per kilo. Saya bilang beli aja kek. Kakek saya tersenyum. Beliau ambil paku yang bengkok satu, beliau ambil. Beliau berkata sama saya, Syauki, iya kek, walaupun yang kau lihat cuma sebuah paku bengkok, tapi ketahuilah Syauki bahwa di dalam paku ini ada sedekahnya orang yang wajib kakek tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kakek tidak mau gara-gara satu paku bengkok ini dapat pertanyaan tambahan dari Allah di yaumil mahsyar nanti. Makanya maaf Pak, orang tua guru kita ya, guru dan orang tua kita dahulu lebih bijak dalam mengurus surau atau masjid. Ketika sedang renovasi, biasanya itu barang yang masih bisa dipakai akan dipakai ulang, walaupun cuma sebutir batu bata. Umpama renovasi total, sehingga kusen, pintu sudah tidak cocok dengan bangunan baru, nggak langsung dibuang Pak, atau dijual, enggak. Tapi biasanya akan dihibahkan ke musola atau surau-surau terdekat. Lalu kalau yang sudah rusak biasanya akan dipilihin dulu sebelum dibuang. Kenapa? Nanti barang-barang pilihan itu dikumpulkan di gudang. Ketika renovasi itu akan dileburkan dan dijadikan pondasi bangunan baru. Tuh orang tua kita dulu tuh. Selama masih ada barangnya tertempel di masjid, pahala sedekahnya masih berjalan. Sekarang kan di Jakarta Bu ya, di Jakarta. Tahadusan bin nikmah sudah tidak lagi seperti itu. Iya, saya nggak salahkan. Mungkin saja karena anggarannya berlebih sehingga berpikirnya praktis, udah ganti semua saja. Mereka lupa bahwa di bangunan lama ada hak sedekah orang yang akan Allah pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Itu sedekah. Pahalanya berjalan kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, berhenti. Lalu kalau wakaf Syauki, nah ini istimewanya wakaf. Kita bicara pesantren. Betapapun puluhan kali pondok pesantrennya direnovasi, tapi selama di dalamnya masih ada yang sholat berjamaah, masih ada yang menghafal Al-Quran, masih ada yang membaca Al-Quran, masih ada yang belajar agama, pahalanya akan terus berjalan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu baru dari para santrinya. Bagaimana ketika santri itu lulus, terjun ke masyarakat mengajarkan agama lewat keberkahan wakaf yang Bapak Ibu titipkan. Panjang lagi pahalanya. Itu kalau santrinya belum nikah. Bayangkan ketika santrinya menikah, menanamkan nilai-nilai agama lewat keberkahan wakaf Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Lebih panjang lagi. Makanya inilah MLM saya sebut tadi, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi yang membedakan antara sedekah dan wakaf akad. Itu saja yang membedakan. Sedekah nggak perlu berakad. Bapak Ibu datang ke Masjid Miftahul Jannah, bicara sama orang tua saya, Bapak Halim. Bu ya, saya nitip duit 10 juta rupiah untuk sedekah. Terserah mau dibeliin apa, pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Habis itu tinggal saja Pak. Makanya sedekah itu biasanya beliau itu secara sembunyi-sembunyi. Kalau wakaf nggak bisa Pak. Kalau ada yang datang ke Masjid Miftahul Jannah, Bu ya, saya nitip duit 10 juta jatuhnya wakaf Bu ya, maka petugas masjid wajib mengakad uang tersebut. Kenapa? Kalau tidak diakad maka pahala yang sampai hanya sebatas pahala sedekah saja. Duh, ya. Oh begitu ya Syauki ya. Iya, ya sudah Syauki. Insya Allah kami sudah paham dan kami tetap mau ikut untuk berwakaf. Tapi ada sedikit masalah Syauki. Apa Bu? Saya nggak punya duit. Oh tenang, jangan khawatir. Jangan khawatir bagaimana Syauki? Nggak punya duit kok nggak khawatir? Yang nggak punya duit kita Pak. Allah Maha Pemberi rezeki. Ini dulu yang harus kita tanamkan. Kenapa? Sebab kalau beramal wajib menggunakan uang, insya Allah kita nggak akan pernah mampu beramal Pak.
Sisi lain, malam hari ini kami nggak minta secara tunai kepada Bapak Ibu. Walaupun kalau ada yang mau tunai, kami berucap kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kami beserta tim hanya ingin mengajak Bapak Ibu membuktikan dengan diri sendiri kedahsyatannya hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi yang mengajarkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan. Nah makanya malam hari ini kami cuma ingin mengajak jamaah Miftahul Jannah untuk ikut berniat wakaf saja. Caranya bagaimana Soki? Caranya mudah. Nanti ketika abang saya Ustadz Yoga menyampaikan pemaparan tentang wakaf pesantren, namanya wakaf model lelang Pak, ada angka-angka yang tersebut. Bapak Ibu yang mau ikut berniat wakaf cukup angkat tangan saja. Saya mau. Nanti dari tim kami baik yang laki-laki maupun perempuan akan menghampiri Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Malam hari ini kami cuma minta 3 saja dari Bapak Ibu. Kami akan catat nama, nomor telepon dan niat wakaf. Ini niat wajib terucap Pak. Kalaupun malu, dalam hatinya saja diucap. Jangan sampai dibelakangin niatin. Saya niat Syauki, wakaf ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia, Fulan bin Fulan. Saya niat Syauki, wakaf ini untuk ngobatin penyakit. Saya niat Syauki, wakaf ini untuk supaya lebih gampang ngejual tanah saya Syauki. Silakan sebutin. Silakan. Cuma jangan di belakang Pak. Karena pahala niat itu saat kita melakukan Pak. Bukan di belakangnya sudah gugur. Sama begini. Dalam hukum jamak sholat, mau jamak takhir terutama, ya, banyak dari kita dalam hukum jamak takhir, banyak dari kita niatnya saat sholatnya. Itu nggak sah Pak. Kenapa? Niat menjamak takhir itu jatuh pada saat azan pertama. Umpama saya melakukan safar, ya, melakukan safar. Saya tahu waktunya ini bakal kepotong di tengah jalan. Maka saya meniatkan jamak takhir dari zuhur ke asar, narik ke asar. Ketika azan zuhur, saya sudah masuk niat jamak takhir. Kalau niat saya saat sholat, walaupun niat saat sholat, maka kita wajib mengqadha sholat, bukan jamak lagi. Tuh, ini kan banyak nih yang sering kita kelolosan nih Pak, ya. Jadi untuk jamak takhir Pak, bukan saat ngambil sholatnya Pak, tapi saat azan pertamanya. Kalau umpama mau jamak takhir maghrib ke isya, mau narik maghrib ke isya, maka saat azan maghrib jatuh niat sholat. Kalau zuhur tarik ke asar, maka saat azan zuhur wajib mengucapkan niat. Nah sama kayak wakaf ini. Wakaf ini ketika nanti sudah kami catat nama, nomor telepon dan niat wakafnya. Malu Syauki, sebutkan dalam hati. Oke, kami sudah mencatat nama, nomor telepon dan niat wakaf. Nanti kami dari tim akan memberikan selebaran kertas yang berisikan nomor rekening atas nama dari Yayasan Kampung Zikir Madani. Nah, permasalahannya Syauki, kapan kami harus tunaikan Syauki? Nah, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, kalau ada yang bisa langsung tunai malam hari ini, kami berucap kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa tunai malam hari ini, masih mau ikut berniat wakaf, karena belum tentu kami sebulan sekali bisa mampir ke masjid ini. Mumpung ada investasi yang menjanjikan di hadapan Allah, ya, ikut berniat wakaf, silahkan Bapak Ibu tunaikan esok pagi. Kalau esok pagi belum ada Syauki, tunaikan lusa hari. Lusa hari belum kelihatan Syauki, tunaikan pekan depan. Kalau pekan depan belum punya Syauki, silahkan Bapak Ibu tunaikan kapan saja, ketika Allah sudah kasih keluasan kita untuk menunaikan niat wakaf itu sendiri. Ada satu kejadian, tahadusan bin nikmah saja, untuk membangkitkan ghirah Bu ya.
Ramadan kemarin kami melakukan safari dakwah di daerah Sumatera Utara, di kota Medan tepatnya, di satu pasar di kota Medan. Lepas acara wakaf, ada seorang bapak-bapak menghampiri teman-teman. Teman-teman membawa bapak-bapak itu pada saya laporan. Bang, kata adik-adik saya, ini bapak-bapak mau ikut niat wakaf tapi sembunyi-sembunyi. Oh ya sudah, saya temuin. Pak, katanya mau ikut niat wakaf. Iya, ya sudah, saya catat nama, nomor telepon. Niatnya untuk apa, Pak? Ini kejadian, Bu ya. Wallahi ini kejadian. Saya niat supaya kebun saya cepat laku katanya. Oh baik, baik. Berapa yang Bapak mau wakafkan ini? Saya mau niat wakaf 100 juta rupiah. Subhanallah. Tapi saya nggak tahu kapan saya membayarnya. Oh baik Pak, nggak apa-apa saya bilang. Kita akad, sudah akad, kita doa sebentar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bulan Syawal beliau sudah menunaikan niat wakaf itu sendiri. Jadi jangan pernah khawatir Pak. Yang nggak punya duit kita, Allah yang akan memberikan. Ya, tergantung innamal a'malu binniyat. Tergantung niat kita. Jadi ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita malam hari ini sebagai para sahabat-sahabat Pondok Pesantren Zikir Madani. Saki, satu lagi Shoki. Apa? Kalau seperti itu saya khawatir Shoki. Khawatir kenapa? Iya kalau saya sudah tunaikan. Tapi kalau saya belum tunaikan, kemudian Allah meninggalkan saya, Allah wafatkan saya, kan saya jadi jatuh hutang Shoki. Bagaimana itu Shoki? Baik, Bapak Ibu, malam hari ini saya berani berkata di hadapan Bapak Ibu, demi Allah, kami tidak menjadikan niat wakaf Bapak Ibu malam hari ini sebagai beban hutang. Kami tidak menjanjikan kepada Bapak Ibu sebagai nazar. Kenapa? Kami tidak akan menelpon-nelpon Bapak Ibu layaknya debit kolektor untuk menagih hutang. Enggak. Kami cuma ingin mengajak Bapak Ibu berazam. Kalaupun nanti ada yang nelpon dari yayasan, sebatas hanya mengingatkan bahwa Bapak Ibu punya azam. Sebatas itu saja. Sebatas itu saja. Ya, justru malah bagus. Belum tunai, meninggal dunia. Duh, bagus bagaimana? Paling tidak Bapak Ibu kontan Allah berikan pahala dari niat. Kan niat saja sudah mendapatkan pahala tadi saya bilang. Tapi niatnya yang seperti apa Pak? Contoh, saya niat sholat subuh di Miftahul Jannah. Bagus apa tidak niat saya? Bagus. Tapi sampai komat saya belum keluar dari penginapan saya di Sudirman. Maka saya belum mendapatkan pahala dari sholat subuh berjamaah itu Pak. Niat yang mendapatkan pahala, saya niat sholat subuh di Masjid Miftahul Jannah. Jam setengah 4 bangun, jam 4 berangkat menuju Masjid Miftahul Jannah. Di pertengahan jalan simpang 5 ban kendaraan kempes, menyebabkan saya tidak bisa hadir di Masjid Miftahul Jannah. Tapi di hadapan Allah saya sudah mendapatkan pahala dari sholat berjamaah di Masjid Miftahul Jannah. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita semua malam hari ini sebagai orang tua asuh bagi santriwan-santriwati Zikir Madani. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustadz Yoga. Saya mohon istirahat sebentar, istirahat saja. Tapi tolong jangan bubar dulu karena dua perkara. Pertama, karena program kita program wakaf, maka nanti di akhir acara akan dilakukan akad wakaf secara jamak. Lalu yang kedua, jangan pernah biasakan bubar acara sebelum ditutup sama doa. Kenapa? Kalau dalam etika berpakaian sama saja kita Pak pakai baju tapi nggak pakai sarung. Atasnya bagus, bawahnya bisa serem nantinya Pak. Ya, ayo Bapak Ibu, kita jadikan diri kita masing-masing malam hari ini sebagai orang tua asuh dari pesantren Zikir Madani. Silakan Ustaz.